apakah dia dalam bentuk kuburan bahkan ya kan, atau masjid-masjid, yang semuanya justru tidak menjadi atau tidak merefleksikan esensi wakaf itu sendiri, yaitu aset yang produktif. Nah, inilah saya kira yang perlu kita lakukan pembenahan kembali, bagaimana menjadikan aset-aset mati itu menjadi sesuatu yang produktif, sehingga dia memberikan sumbangan positif. Sekarang ini kan yang terjadi terbalik. Jadi ketika ada aset-aset wakaf, dia justru menjadi beban sosial. Justru umat harus membiayai aset-aset wakaf itu. Seharusnya tidak begitu. Untuk menjadikan wakaf lebih produktif lagi, itu harus ada perubahan dalam perwakafan. Kita harus ada paradigma wakaf baru ya, mulai dari segi barang yang diwakafkan, kemudian mauquf alaihnya, pengelolaannya dan sebagainya, sehingga barang yang diwakafkan di sini tidak terbatas pada benda tidak bergerak saja, tapi benda bergerak pun bisa diwakafkan. Kemudian dari segi pengelolaan tidak hanya untuk masjid, musola, kemudian tempat-tempat ibadah yang selama ini kita kenal, atau madrasah, sekolah dan sebagainya, tapi lebih pada dikembangkan secara ekonomis, secara produktif. Memberi santunan langsung kepada fakir miskin merupakan bentuk filantropi yang paling populer. Namun, kini muncul kesadaran bahwa filantropi tidak cukup hanya memberi makan fakir miskin. Filantropi harus mempromosikan ide-ide keadilan, membongkar struktur-struktur sosial yang menjadi penyebab kemiskinan, serta menciptakan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan paradigma baru dalam kerja-kerja filantropi. 8 asnaf itu yang berhak menerima selama ini hanya fakir miskin, dan sering sekali distribusinya itu tidak memberdayakan. Itu hanya ibaratnya seperti memberikan ikan kepada orang yang lapar, bukan memberikan kail gitu. Nah, ini juga harus diubah, diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk advokasi masyarakat gitu. Ajaran tentang filantropi telah mendorong orang untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Jumlah dermawan semakin banyak, tetapi pengemis, gelandangan, dan orang-orang yang tercampakkan dari kehidupan juga tidak berkurang. Mereka berkerumun di pelataran masjid, di lampu merah, di trotoar, di kolong jembatan. Filantropi Islam menggabungkan kedermawanan dan pemberdayaan, cinta dan transformasi. Mereka yang punya hati akan peduli pada sesama. Mereka yang punya empati akan mampu bekerja di batas cakrawala. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.